Shalom, amang inang naposo bulung remaja yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini kita akan mulai. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Saatnya kita memasuki saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan penuh sukacita dari buku ND nomor 17 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada pertamiangan malam hari ini yang diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38 kami akan bacakan buat kita semuanya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya,
Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat kudus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan penuh sukacita dari buku Ende nomor 232 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan sektor pada saat ini, tertulis dalam kitab Amsal 1 dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 33. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan orang Batak mengatakan, tinalik bulung sihupi, pinarsaong bulung siala. Sotung sumolsol dipudi, da si paingot naswada. Ungkapan ini menekankan jangan ada pernah timbul penyesalan di kemudian hari, karena bukan tidak ada teguran atau peringatan
atas suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Ungkapan ini mengandung pesan atau nasihat hikmat kepada manusia supaya hati-hati dalam perjalanan hidupnya. Jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri atau mengabaikan nasihat orang lain atau orang yang lebih tua dari kita. Dan juga jangan mengabaikan nasihat orang tua terhadap anak-anaknya. Karena memang realita yang kita temui sampai saat ini banyak, kita katakan untuk generasi muda, seperti menghiraukan segala nasihat. Dan di kemudian hari sering ada penyesalan. Maka ungkapan ini, tinalik bulung sihupi, pinarsaung bulung siala, sotung sumol sol dipudi, dasi paingot nasuada, perlu kita renungkan, perlu kita ingat supaya hati-hati dalam berbuat sesuatu. Sama seperti dalam nats ini, yang merupakan nasihat dari penulis kitab Amsal. Di dalam hal ini ketika penulis memberikan pendidikan dan ajaran, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Dan bagaimana akhir dari perjalanan hidup orang yang tidak mau mendengarkan nasihat atau didikan. Tetapi satu yang pasti bahwa orang yang mendengarkan nasihat dan didikan akan terlindung dari berbagai malapetaka yang dahsyat seperti isi daripada nas khotbah pada saat ini. Dari catatan kitab Amsal pada saat ini, ternyata sejak zaman purbakala yang namanya pendidikan dan proses belajar itu sering tidak diminati oleh orang banyak. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Terlebih kalau sifatnya memberi nasihat. Ini mungkin sudah menjadi sebuah habit. Ada saja orang yang tidak senang dengan nasihat. Tapi indikasi orang yang tidak senang dengan nasihat itu cenderung orang yang merasa mampu, yang merasa bisa. Dan orang yang punya perasaan seperti itu cenderung itu orang yang sombong, seperti tidak membutuhkan teguran atau perhatian untuk menegur sesuatu yang kurang tepat dalam diri sendiri. Itu cenderung orang yang sombong. Jadi dalam nats ini dikatakan dalam ayat 29 sampai 30, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Itulah yang dilihat oleh penulis kitab Amsal pada saat itu. Banyak orang tidak senang dengan didikan. Sementara didikan itu, nasihat itu adalah merupakan terang, merupakan rema dalam hidup setiap pribadi. Dalam konteks nats pada saat ini, yang namanya belajar pengetahuan bukanlah ilmu pengetahuan seperti yang kita ketahui secara umum di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Tetapi yang namanya belajar atau pengetahuan dalam konteks Amsal di sini yaitu tentang bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan atau pengetahuan yang menuntun jalan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana membuat hidup kita itu takut akan Tuhan. Banyak orang pintar tidak menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Maka orang pintar itu harus dibarengi dengan didikan hikmat takut akan Tuhan supaya pengetahuan yang dia miliki berfungsi atau dipergunakan untuk memberikan kenyamanan bagi orang lain, menolong orang yang tidak pintar. Jadi ada dalam belajar itu saling mengisi, yang pintar mengajar yang bodoh. Artinya ada ketergantungan dalam persekutuan orang percaya. Dan semuanya itu dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Pengetahuan seperti itu dalam konteks nats ini ternyata banyak yang tidak menyukainya.
Rupanya belajar tentang ilmu kehidupan yang baik dan benar tidak mudah dilakukan. Bahkan banyak yang menolaknya. Mengapa? Satu yang perlu kita lihat menurut Roma 3 ayat 23 bahwa akibat manusia tidak senang kepada kebenaran, kepada didikan hikmat. Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena kehilangan kemuliaan Allah, maka iblis yang menguasai hati pikiran manusia itu tidak senang dengan didikan ajaran yang berhubungan dengan hukum Tuhan. Lebih condong kepada kenikmatan duniawi ini. Akibat manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia sudah tidak lagi memiliki kebenaran yang ada dalam dirinya. Sehingga ketika pengetahuan tentang kebenaran dipelajari dan mau dilakukan, langsung menolak. Banyak orang langsung menolak didikan, langsung menolak pengajaran dalam kehidupannya. Ada latar belakang, ada dasar pijak maupun cara pandang yang berbeda dalam hal tersebut. Hal itu menyebabkan hikmat yang diajarkan menjadi tidak sinkron dan tidak harmonis. Apapun yang terjadi dalam hidup, jika kita tidak mau mempunyai dasar pijak dan cara pandang yang sama, maka tidak akan terjadi kesepakatan. Ya misalnya kita dalam persekutuan gereja kita, persekutuan sektor apapun itu, jika semua punya pandangan masing-masing dengan keegoan masing-masing, tidak ada kesamaan pandangan dan kesamaan tujuan visi dan misi dalam satu persekutuan tersebut, maka akan sering terjadi pertentangan, konflik dan juga bahkan perpecahan. Itulah jika terlalu mengandalkan perbedaan dan tidak mau menerima didikan untuk menjadi pegangan bersama di dalam persekutuan tersebut. Apalagi persekutuan orang Kristen yang harus didasari dan dilandasi oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, Amsal mengingatkan, siapa yang mau mendengarkan aku di sini yaitu hikmat kebenaran akan tinggal dengan aman, bahkan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Halak na bisuk, halak na pistar, na berhikmat, marbisuk doi pasidikon akamara sian nguluna. Alay halak na sumarbisuk, holan na merasa pistar, jok doi gabi tarjehe di bagasan nguluna. Mendengarkan bukanlah mendengar sekilas atau asal dengar. Unang dibegi alay dang ditangihon. Ya, unang holat dibegi alay dang ditangihon. Mendengar bukanlah mendengar sekilas atau asal dengar. Mendengar itu harus disertai dengan kemauan, yaitu dengan kemauan keras, dengan kesungguhan untuk mencari dan mendapatkan apa yang ia dengarkan. Suatu nasihat, suatu teori kebaikan didengarkan, maka akan dilakukan, kemana itu akan diaplikasikan dalam kehidupannya. Maka kebenaran itu akan melindunginya dari segala godaan yang dapat menghancurkan kehidupannya atau menghancurkan dirinya sendiri. Yang pasti kebenaran itu akan menolong diri kita sendiri untuk mampu berbuat baik, untuk mampu berbagi kasih kepada orang lain. Dan jika hendak berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita perlu mulai dari kesediaan diri untuk mau belajar dan mau diajar oleh hikmat kebenaran. Siapa hikmat kebenaran itu? Tuhan Yesus sendiri. Kita harus mau tinggal di dalam Yesus Kristus. Konsep tinggal di dalam Tuhan tentu mengenal Kristus dengan benar. Konsep tinggal di dalam Tuhan sangat jelas aplikasinya dalam tulisan Yohanes. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, harus kita
dapat kita analogikan pokok anggur dengan rantingnya. Pokok anggur adalah induknya, ranting itu merupakan penghasil buah. Ranting itu bisa berbuah jika terhubung kepada pokoknya. Bagaimana hidup kita bisa berbuah harus terhubung kepada sumber pengetahuan itu, sumber hikmat itu, yaitu Yesus sendiri. Maka supaya bisa lepas dari segalanya itu, asa margogo menghadapi akka hamaulon, margogo manadda akka parnguluonon, unang malua hita, sian parsihohoton di bagasan haporseaon tu Yesus Kristus. Pokok dengan ranting harus terhubung supaya berbuah. Orang percaya hita sudena tinobusnai, nang penang dihokop pita, nang ditobus hita, molodau hita sian idduki, dangadong boy tarpatupahita manang aha. Maka mari kita tunjukkan hidup takut akan Tuhan dengan tetap berdampingan dengan Tuhan yang menjadi pemimpin di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan dalam persekutuan kami dalam pertanyaan sektor ini. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami untuk memperhatikan setiap nasihat. Orang yang memperhatikan dan menghidupi nasihat akan hidup bahagia, dan orang yang tidak mendengarkan nasihat akan mendapatkan kehancuran. Itulah firman-Mu Tuhan, untuk bisa kami merenungkan dan mampukan kami untuk memilih hidup dalam firman-Mu, merindukan nasihat-Mu, dan anugerahkan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, supaya hidup kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, Engkaulah melindungi kami dalam setiap gerak kehidupan kami. Kami percaya dengan pengasihan-Mu kami tetap bersuka cita melakukan setiap aktivitas kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.